Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. kita membahas system of knowledge ya. Sedikit kita bahas tentang system of knowledge. Ya, tidak terlalu banyak ketika kita bicara sebagai filsafat sebagai sistem ilmu pengetahuan. Karena memang sejak awal kita sudah menjelaskan apa itu filsafat dan kenapa menjadi eh, filsafat sebagai sistem ilmu pengetahuan. Kenapa harus ada sistem ilmu pengetahuan? Karena kita butuh sistem itu, yaitu sistem pengetahuan adalah paradigma keilmuan, yaitu sama ya. Sistem pengetahuan, paradigma keilmuan, ideologi politik itu sama, yaitu filsafat. Ya. Dia memberikan kita cara pandang, ya, cara pandang terhadap realita, eksistensi, esensi, itu ya, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kesadaran, terhadap masalah. Kita memandang masalah seperti apa, kita memandang diri kita seperti apa, kita memandang orang lain seperti apa, memandang orang yang satu identitas dengan kita seperti apa, memandang keluarga kita, memandang orang di luar dari keluarga kita, itu seterusnya. Nah, filsafat ilmu nanti di semester berikutnya ada filsafat ilmu itu adalah epistemologi dalam implementasinya. Nah, dalam proses revolusi kognitif, ya Allah menunjuk seorang khalifah, menunjuk representasinya di muka bumi. Imam ya, di muka bumi ini, imamnya bumi, khalifahnya bumi ya, wakil Tuhan di muka bumi, menjadi imam, menjadi pemimpin di muka bumi, manajernya bumi. eh, itu ya kita dikasih tahu konsep-konsep, kita mengkonsepsi bangunan konsep itu kita ciptakan atas petunjuk Allah sebagai manusia, sebagai mikrokosmos ya. Kita perhatikan kulit kita perhatikan mata kita dan seterusnya itu menjadi mikrokosmos, serupa dengan apa-apa yang ada di semesta ini. Dan itu menjadi misteri yang kita dalam keyakinan kita yakini bahwa itu berasal dari Allah, ada maksudnya. Ya, coba perhatikan pada simpanse, ada nggak mirip nggak matanya simpanse dengan apa yang digambarkan menyerupai mata manusia? Coba mikrokosmos ya. Ketika kita bicara mikrokosmos, ya. Hmm. Coba pupil ya, pupil ya, pupil kita itu apa? Pupil kita, pupil kita seperti apa? Ya, ketika itu kita saksikan, coba perhatikan pada hewan, ya. Sapi itu kan hitam saja ya, kalau nggak salah hitam aja kan matanya, tidak ada bagian putihnya, ada bagian putihnya di belakang. Bagian putih pada ini pada apa, pada ini ya, pada em, pada sapi ya, mata sapi, matanya sapi itu bagian putihnya hanya di belakang kan. Kalau kita melihat sapi yang masih hidup, kok kayaknya hitam semua. Kemudian kita melihat hewan lain, ya matanya, tangannya ada nggak yang menyerupai? Ada nggak sesuatu selain
selain pada kulit simpanse menyerupai kulit simpanse? Tangan ya, kita bicara telapak tangan bagian depan ini. Bagian yang kita pakai memegang. Pada simpanse gimana? Pada gorila gimana? Enggak sama ya. Enggak ada yang menyerupai, enggak ada. Jantung kita menyerupai apa? Jantung simpanse, jantung gorila menyerupai apa? Jantung kelihatannya rata-rata sama, tapi ada hal-hal yang apa menunjukkan perbedaan antara manusia dengan hewan dalam kaitannya sebagai suatu mikrokosmos. Nggak ada di hewan itu. Nah, manusia punya perbedaan-perbedaan itu. Manusia punya kemandirian moral, punya rasa ingin tahu, keinginan menyelesaikan masalah, keinginan untuk tidak mengulangi masalah. Manusia nggak mau mengulangi masalah. Hewan nggak. Hewan nggak peduli dengan masalah yang berulang kali. Baru keluar dari lubang, masuk lagi ke lubang yang sama atau lubang berbeda, dia nggak terlalu peduli. Kalau kita menyaksikan, kalau kita ada di naik motor atau naik mobil ya, dekat sekali dengan segerombolan kambing misalnya atau domba, kadang-kala itu kambing atau domba itu menyeruduk tiba-tiba. Ya enggak? Dia bisa menyeruduk tiba-tiba. Random. Mau nyeruduk aja udah. Nggak tahu gitu. Kenapa? Kalau kan nggak bisa ditanya juga, dia nggak berargumentasi. Ya karena memang nggak berpikir tentang akibatnya. Nah, dia tidak berpikir kritis. Nah, manusia mampu menyingkirkan sebagian rasa takut. Pada hewan ada nggak? Hewan menyingkirkan rasa takut apabila manusia yang membantu menyingkirkan rasa takut pada hewan tersebut. Ya, bahasa manusia berkembang, bahasa hewan enggak. Ya, Allah itu memilih sapiens karena memang memilih sapiens. Bisa nggak Allah memilih bahkan genus yang berbeda? Bisa nggak? Bisa, bisa aja. Tapi kenyataannya Allah memilih sapiens, ya, yaitu Homo sapiens. Yang dipilih oleh Allah itu ya Homo sapiens. Nah, ontologi ya, dan cabang-cabangnya ya. Ontologi kan berbicara eksistensi, esensi realita, ya. Eksistensi, setelah eksistensi dan esensi bicara realita. Metafisika itu bagian terbesarnya dari ontologi. Metafisika kemudian masuk ke berlanjut dengan pembahasan teologi. Kosmologi membahas alam semesta, ada makrokosmos, mikrokosmos, kemudian eskatologi, dan psikologi mengenai jiwa. Psikologi filosofis ya. Di sini psikologinya bukan psikologi modern, tapi memang psikologi membahas jiwa itu masuk dalam paradigma ya, paradigma pengetahuan. Kita memandang jiwa itu seperti apa? Epistemologi, teori pengetahuan. Jadi filsafat ilmu adalah epistemologi dalam implementasinya, dalam implementasi epistemologi. Dia membahas ilmu pengetahuan, membahas konsepsi ilmu, bagaimana memperolehnya, metodenya, dan seterusnya. Ya, tentang metodologi, tentang metode, struktur metode dalam kaitannya dengan penelitian, ya. Bagaimana kita meneliti riset apa yang itu state of the art, ya, research design, ya, desain penelitian itu. Bagaimana mengumpulkan, menelaah, ya, membaca, memilah, memilih, menata, ya, dari data yang ada itu metode. Ya, kita data menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Arahnya adalah menuju kearifan, aksiologi, ya, teori nilai. Ya. Yang kita bahas, kita pelajari di situ, di sini. Dan bagaimana dengan filsafat Pancasila, bisa nggak masuk ke dalam ini? Bisa. Seorang Soekarno dengan di bawah bendera revolusi bisa kita cari dari buku di bawah bendera revolusi. Apa sih ontologi epistemologi dalam
pemikiran-pemikiran Soekarno. Apa kerangka ontologisnya? Apa kerangka epistemologisnya? Soekarno itu banyak dipengaruhi, tetap banyak dipengaruhi oleh Islam. Hatta gimana dengan demokrasi kita? Perhatikan di bukunya demokrasi kita, perhatikan di bukunya yaitu ekonomi sosialis Indonesia. Itu perhatikan buku-bukunya Bung Hatta, karya-karyanya Bung Hatta dan Bung Karno, Hatta dan Soekarno. Kemudian karya-karya sejumlah ya tokoh-tokoh yang penting dalam proses kemerdekaan kita, dalam proses kelahiran Pancasila. Ya, itu Soekarno telah berkontemplasi, ya. Hatta juga telah berkontemplasi. Kalau kita mengatakan Hatta itu sekuler kan itu kesalahan pemahaman yang menurut saya fatal, karena ternyata Hatta itu berangkat dari keluarganya adalah keluarga tarekat. Keluarga tarekat itu Hatta itu. Pamannya tokoh tarekat, ya, kakeknya tokoh tarekat dan seterusnya. Itu memberikan pandangan, memberikan kerangka berpikir tentang melihat realitas. Nah, filsafat ilmu akan membahas itu nanti. Filsafat ilmu akan memberikan pada kita gimana sih bagaimana kita melihat realita, melihat ilmu pengetahuan. Itu ya untuk saat ini. Silakan ditanggapi atau ada yang mau bertanya. Silakan. Iya Pak, ini ketika saya buka PPT Ya. untuk pertama kalinya itu saya langsung ini Pak, timbul pertanyaan ini Pak. Tadi kan epistemologi itu kan teori pengetahuan gitu. Hmm. Dia itu asalnya dari paradigma dulu ya, Mustang. Nah, terus ke cara pandang, point of view. Itu bedanya dengan world view itu atau well Anstung itu apa itu Pak? Oh, perbedaannya ya antara, karena ini kan kita bicara keilmuan dengan kalau Weltanschauung atau worldview ini kita bicara sebetulnya lebih umum ya. Paradigma dalam kaitannya dengan keilmuan, kemudian paradigma dalam kaitannya dengan keseharian, itu dua hal yang berbeda tapi sama. Ya, itu dalam satu mata uang yang sama, dalam satu koin yang sama ada dua sisi kan ya. Sebuah koin kan punya dua sisi kan, sisi depan, sisi belakang ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia nggak bisa dilepaskan, tapi dia itu sisi yang berbeda. Karena sisi yang berbeda, dia tentu tidak mungkin dua-duanya terlihat bersamaan sama kita, ya kan? Ya nggak sih? Kalau kalau Iya kita Pak. lihat, ya kalau kita ngelihat koin kan gitu ya. Koin koin logam itu kan yang kelihatan satu sisinya kan, bukan dua-duanya. Ya dua-duanya kalau pakai cermin itu satu ya. Tapi kan kita maksudnya kan bukan itu. Satu koin yang sama, jangan jangan Anda pakai dua koin Rp500 nanti. Itu dua namanya. Tapi ini satu ya. Satu koin itu kan tetap, kalau angka ya angka, kalau gambar gambar kan. Eh, Nah, kita punya paradigma, ya paradigma. Dan paradigma itulah yang memberikan kita cara bagaimana melihat realitas dan bagaimana kita mempelajari realitas itu. Kira-kira Pancasila dekat dengan ilmu sosial kritis, ya itu Marxian, ya Marxian. Eh, para sarjana membedakan ya. Kalau penyebutannya Marxian itu sebetulnya lebih ke filosofis ya. Walaupun ada yang masih menggunakan kata Marxis. Karena eh, nah, ya karena memang secara
Istilah memang begitu, tidak terlalu banyak pengaruhnya ketika kita bicarakan. Nah, oke. Oke, kita membicarakan itu ya. Tempo hari kan Bapak, sebentar ya Pak Lutfi ya, ini belum selesai Pak. Silakan. Eh, ininya saya masih penasaran. Tempo hari kan Bapak suruh nulis kita itu dok antara doktrin terus filsafat, Weltanschauung, Weltanschauung Insya sebagai paradigma, Weltanschauung sebagai paradigma, perbedaan dan persamaannya. Di situ saya kan tulis kalau paradigma itu dia asalnya dari teoritis dulu baru ke empirik gitu. Nah, kalau sedangkan Weltanschauung itu dari empiris dulu gitu. Baru lahirlah praktikal gitu. Iya, Itu betul atau gini. Eh, Intinya adalah kalau kita bicara filsafat, paradigma sebagai sistem pengetahuan, filsafat itu di ranah teori. Filsafat berbicara tentang teori dan memang bertujuan untuk membangun teori. Paling paling besar itu ya tujuannya membangun teori, bukan menyelesaikan masalah empiris, tapi membangun teorinya dulu. Membangun teori. Dari teori itulah kita dapat menyelesaikan masalah-masalah empiris. Nah, kemudian dilaksanakanlah penelitian yang tujuannya menyelesaikan masalah-masalah empiris yang ada. Tapi dalam paradigma keseharian kita sudah masuk dalam ranah empirisnya tadi. Praktisnya implementasi sampai ke praktik. Nah, ideologi itu hanya sampai ke implementasi. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya nih, tadi kan ada ontologi, epistemologi sama aksiologi ya. Jadi kalau satu objek itu Ustaz mau tanya satu, berarti semua objek itu mempunyai tiga itu Ustaz ya. Pasti memiliki ontologi, punya aksiologi, sama epistemologi. Ya, karena kita melihat itu kan, dia kan satu fenomena. Fenomena Hmm. itu kita saksikan. Kita punya pandangan kita, kerangka ontologisnya. Fenomena itu tunggal atau plural, misalnya seperti itu. Dia tunggal atau majemuk. Kalau dia majemuk, ya, eh, kalau dia tunggal, kita melihatnya juga secara objektif atau secara subjektif, secara intersubjektif, nah itu. Artinya kan kita punya kerangka ontologis di sini. Kita punya kerangka epistemologisnya juga untuk melihat fenomena itu. Ketika kita melihat fenomena, misalnya ada sholat tarawih yang lama sekali, ada juga yang sholat tarawih cepat sekali. Itu kan fenomena, dua fenomena. Kita melihatnya dari kerangka apa? Realitas kalau kita menganggap realitas itu tunggal, ya kita melihatnya secara objektif, kita akan melihat ini benar salah. Kalau terlalu cepat nanti ya, misalnya seperti itu. Yang cepat sekali juga jarang ya sebetulnya kan. Itu kan di pemberitaan aja yang seolah-olah banyak gitu, seolah-olah besar. Saya 2 tahun di Cirebon belum ketemu sama orang yang nyium kuburan sama sekali. Iya, nggak ketemu saya, mana orang yang nyium kuburan. Saya sampai tanya, kok nggak ada yang nyium kuburan? Saya ziarah juga. Nggak ketemu orang yang nyium kuburan, emang nggak ketemu karena pada saat saya ziarah orangnya juga nggak ada, saatnya tertentu gitu kan, dan orangnya juga tertentu, nggak semuanya, nggak gampang jadi ketemunya itu, Ustaz, kecuali ke apa Ustaz, misalnya ini, apakah hasil dari ketiga ketiga poin tadi itu akan apa berbanding lurus? Maksud saya gini, Ustaz. Kalau dia di ontologi dia menggali hakikatnya itu mengarah kebaikan, Ustaz. Apakah mungkin aksiologinya orangnya tidak baik, tidak indah, bisa nggak berbanding terbalik seperti itu, Ustaz, dalam satu objek? karena gini, ketika kita bicara ontologinya kan itu kan hakikatnya, artinya gini, kalau kita melihat aksiologinya, kita kan sudah masuk dalam pertanyaan etis ya, estetis ya. Ya, ya, Kalau nggak indah ya nggak ya. indah gitu.
Tapi keindahan itu seperti apa? Nah, karena ketika kita bicara misalnya orang yang pakai baju yang kalau di suku-suku Amazon yang pedalaman itu atau suku anak dalam di bagian selatan Sumatera itu orang berpakaian hanya sedikit di apa sedikit kain itu di bagian apa alat Kawat, Pak, kawat vitalnya ya. pakai cawat tuh kira-kira menurut kita indah ya. Nah, menurut mereka tentu bisa ya kalau kita melihat realitas majemuk tadi kita melihat realitas itu majemuk maka kita akan mengatakan itu mungkin indah menurut mereka. Itu keunikan dan sebagainya. Eh, ya, sehingga kita juga tidak perlu untuk ketakutan ketika melihat orang yang pakai koteka, tapi kita juga tidak perlu untuk memaksa diri memakai koteka kan gitu. Kalau saya nggak mau pakai koteka, itu jelas. Tapi apakah saya memaksa orang untuk tidak berkoteka untuk pakai celana itu adalah suatu kebijaksanaan, satu yang bijaksana. Ya, itu pernah terjadi loh dipaksa pakai celana itu. Itu pernah terjadi Nah, loh zaman Ustadz, Soeharto. Dipaksa pakai celana itu mereka itu. ya. Ustadz tanya lagi, Ustadz. Jadi kalau seperti itu, jadi kan ada fungsi nilai, Ustadz ya di kita, Ustadz, di kita sebagai point of view. Nah, gimana fungsi nilai itu, Ustadz? Fungsi nilai atau fungsi penilaian itu, Ustadz? Kita melihat gini, kita tidak menjadikan nilai di sini hanya semata-mata untuk nilai gini. Apa yang kita lihat, fenomena yang kita lihat kemudian dimasukkan dalam benar salah, dalam indah tidak indah. Iya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana kita punya nilai, punya prinsip keberpihakan. Kita melihat misalnya fenomena di praktik yang kita anggap feodal atau dianggap feodal oleh sebagian orang, atau praktik cara kita menghormati ulama ya, misalnya. Kalau di pondok pesantren tradisional itu kalau menghormati ulama seperti apa? Apakah di Jepang itu nggak ada yang serupa dengan itu? Apakah di Amerika Serikat nggak ada yang serupa seperti itu? Di Australia nggak ada yang serupa? Ada, bukan nggak ada kan? Ada yang serupa sebetulnya. Coba bayangkan Amerika Serikat itu jabatan profesor, distinguished profesor itu kan sampai meninggal. Mau usianya berapapun dia nggak boleh diganti. Karena apa? Ini endo chair, jabatan endo chair. Dia profesor, nama orang ada di depan gelar profesornya. Ada nama orang atau nama keluarga atau nama apalah dia. Di Australia Melbourne itu kan Sultan of Oman Professor in Islamic Studies itu sampai meninggal itu. Kalau dia belum meninggal dia nggak boleh diganti dalam posisinya itu sampai meninggal. Mau kayak gimana juga. Nah, nah artinya bagaimana dengan menghormati? Ya dihormati dan punya kuasa juga. Di Belanda ada guru besar yang udah bisa dikatakan punya kuasa terhadap penilaian terhadap mahasiswa Indonesia. Kalau dia udah menganggap ini nggak mampu, itu kan masalahnya bukan bukan pada feodal tidak feodal, itu tetap dalam gini loh. Saya ketemu dengan teman dari UIN Sumatera Utara ya, yang dia akan S2 di Jakarta. Nah, ini ketika dia datang ke Ciputat ke Jakarta, dia bilang, "Bang, ternyata di Ciputat kok begini ya, sangat sangat egaliter ya. Kita ini wareknya mau duduk bareng di lantai di masjid sama mahasiswa. Kita di UIN Sumatera Utara tuh gak gitu." Nah, tapi padahal yang UIN Jakarta itu masih dianggap feodal bagi kampus-kampus lain. Sesama kampus Islam aja.
Saya terkejut ketika sebagian mahasiswa ISIF ini kalau ngechat dosennya kok bisa langsung gitu. Nggak salam dulu, ngasih tahu NIM apa gitu. Enggak, karena nggak ada template. Dan template template apa chat dosen pakai template itu dianggap kaku tapi bagi UIN Jakarta misalnya, kalau ngechat dosen pakai template itu bukan feodal, bukan kaku, tapi sopan santun. Ada templatenya untuk ngomong itu. Jadi susunannya seperti apa. Sedangkan dosennya bisa aja ngomong apa jawabnya tinggal oke, pakai jempol, pakai apa stiker. Jadi ya artinya kan fenomena itu kan fenomena. Jadi nggak bisa kita ini ya kita harus punya keberpihakan memang. Eh, Nilai di sini juga keberpihakan. Manusia itu punya keberpihakan. Ketika kita melihat apa fenomena tertentu yang kita dalam pandangan tertentu dalam menurut Barat itu adalah feodal. Tapi di Barat sendiri ada hal-hal yang kayak gitu. Kayak gitu. Misalnya untuk kalau kita ketemu dengan raja dan ratu, keluarga kerajaan manapun yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, raja dan ratunya ada yang berkuasa ya, Kaisar Jepang, Raja Inggris, Raja Belanda, kan kita bow ya, menunduk. Saya nggak, saya ingat saya kurang perhatikan saya. Kayaknya Prabowo juga termasuk yang tidak menunduk ya, ketika ketemu dengan Raja Willem Alexander. Tapi menunduk kepada raja dan ratu itu adalah suatu yang menjadi debatable bagi sejumlah negara, terutama republik. Kalau presidennya nunduk nih sama raja Saudi, masalah bagi sebagian orang. Presiden saya kok nunduk ini sama raja Saudi kok nunduk, menundukkan gitu, menundukkan kepala. Kok sama raja Inggris kok menundukkan kepala? Kok sama raja Belanda, raja Denmark menundukkan kepala? Kok sama Sultan Emir Qatar sama Sultan Oman kok menundukkan kepala? Itu menjadi soalan. Menundukkan itu menunduk itu dianggap apa? Satu yang tidak tepat. Maka dari itu kan Pak, ilmu aksiologi ini kan penting untuk kita. Iya karena debatable kan. Boleh atau enggak sekarang? Kalau Presiden Prabowo nunduk sama Willem Alexander, nunduk ketika ketemu dengan Raja Willem Alexander, itu saya nggak masalah. Itu kan sopan santunnya mereka. Gimana sih? Gitu loh. Itu kan sopan santun. Kalau ketemu dengan Kaisar Jepang dia nunduk mau saya kira ya nggak masalah. Itu kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Persoalannya kan kemudian apakah itu bisa diterima oleh semua orang kan gitu? Nggak terima saya presiden misalnya. Kalau saya nggak terima, kalau Pak Emad terima, itu yang lain nggak terima gimana? Sama Kiai cium tangan atau apa? eh jadi itu saya melihat juga ya banyak hal ya. Nah itu maka termasuk dalam dalam apa di Fahmina juga ada perspektif keislaman yang merupakan juga adalah paradigma keilmuan tadi atau system of knowledge tadi. Pak, Silakan. kalau di antara Pak, Pak Ya. Ustadz, kalau antara ontologi, epistemologi, aksiologi itu jalan bersamaan atau ada urutan atau nilai Ah, itu itu hadir nanti setelah ada epistemologi? di semester berikutnya ya, filsafat ilmu itu ada tatanan tatanan bagaimana ya eh, ontologi dulu kalau di masyarakat Muslim apa di filsafat Islam itu ontologi dulu. Kalau di filsafat Barat modern kan ya sejumlah menempatkan di epistemologi dulu. Sebetulnya epistemologi dulu itu sudah pernah ada ya.
Kalau itu kan sekular ya, ketika epistemologi dulu. Karena melihat meletakkan pada bagaimana memandang pengetahuannya dulu, bukan realitanya dulu. Nah, tapi secara umum sebetulnya kalau kita lihat dari tradisi-tradisi yang beragama atau yang mengambil teks suci sebagai sumber mata air pengetahuan, maka ya ontologi dulu. Ontologi, epistemologi, baru metodologi. Nah, ini satu yang saya perhatikan ya. Ketika saya belajar filsafat ilmu berbeda dengan saat kemarin. Ini dosen-dosen saya sempat menyampaikan berbeda metode. Jadi ketika ketika menulis proposal itu metode menurut beliau. Tapi saya perhatikan lagi ternyata ada yang tetap metodologi. Jadi ini metode ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi, apakah penulisannya metodologi ataukah metode? Kalau metodologi, ternyata metodologi berarti kita menyebutkan, menyampaikan secara detail keberpihakan kita, paradigma yang mana yang mau dipakai. Gak cukup dengan kualitatif, kuantitatif. Kalau kita bicara ilmu Al-Quran dan tafsir, ya tentu kualitatif, nggak ada kuantitatif. Apa yang kuantitatif dari Al-Quran? Mungkin ada, tapi setahu saya nggak ada. Mungkin ada yang kuantitatif ya. Apa yang kuantitatif dari filsafat misalnya. Kalau filsafat jelas rata-rata kualitatif. Atau ketika kita melakukan penelitian apa? Penelitian di bidang hadis misalnya, atau penelitian di kalau PAI pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, ekonomi syariah ada, itu jelas. Statistikanya ada. Maka kita belajar statistika juga di sini. Setahu saya belajar ya statistika. Kalau kualitatif memang ada Pak. Itu kan metode tafsir itu kan ada namanya ada 4 ya, metode tafsir itu kan terbagi menjadi 4. Ada ijmali, itu penjelasan secara global. Ada yang tahlili, itu secara teliti. Jadi eh, menjelaskan ayat-ayat itu secara teliti, kesinambungan antara ayat-ayat. Tahlili sifatnya itu lebih kritis. Terus juga ada metode komparatif. Komparatif ini perbandingan, Pak. Itu jadi eh, mereka mencoba membandingkan antara ayat dengan ayat gitu. Kalau di dalam ilmu tafsir yang saya pelajari gitu. Ada memang komparatif, tapi apa kualitatif ya, membandingkan data dengan data. Kalau Tapi kuantitatif kan mungkin nggak ada ya. kuantitatif tidak ada, Pak. Balik lagi yang ke aksiologi ini, Pak. Makanya dari situ kan kita penting memiliki ilmu, mempelajari aksiologi ini kan membicarakan tentang norma-norma yang sepantasnya, yang sepatutnya dilakukan oleh manusia gitu. Yang akhirnya berujung dengan kesepakatan bersama gitu di daerah tersebut. Misalkan seperti di Indonesia ini kan, kalau yang tadi Bapak bilang kan, untuk mencium mencet dosen itu, ngechat dosen kayak template, apakah di Amerika itu dianggap feodalisme atau dan lain-lain. Itu kan dari pandang kita yang berada di Indonesia kan mungkin lihatnya seperti feodal gitu. Tapi kan kalau di negara lain mungkin tidak. Seperti mencium tangan juga itu kan budaya Indonesia ya. Sedangkan kan kalau di Arab itu kan tidak sekedar mencium tangan, bahkan sampai mencium kening itu. Nah, itu kan salah satu bentuk pengekspresian manusia. Nah, kadang di sini ini saya belajar di kitab Tanwirul Qulub ini ya. Jadi yang banyak dipermasalahkan itu adalah bentuk pengekspresian kita dalam agama. Itu yang banyak dipermasalahkan. Kemarin juga di filsafat Pancasila kan kita juga jelaskan gitu.
yang paling banyak itu di sana. Sedangkan kan kalau pengekspresian itu kan satu hal yang tidak bisa kita handle gitu, apalagi kecintaan. Kalau kita lihat orang yang cinta itu sampai gila gitu, setiap hari dia menuliskan nama orang yang dia cinta itu di tembok, bahkan sering disebut-sebut. Itu kan satu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu di dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau di norma manusia, itu satu hal yang tidak normal. Seperti itu kan Pak. Misalnya makanya tadi Bapak bilang sholat raweh yang terlalu cepat itu salah. Iya, memang salah. Kita melihat dari perspektif lain itu betul saja hanya untuk menunjukkan kewajiban dan dari mazhab lain. Karena kan mereka punya paradigmanya sendiri ya Pak ya. Sistem berpikir sendiri. Suara saya putus-putus ya Pak, tidak terdengar ya? Jelas, jelas. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya agaknya melewatkan ya. Salah satunya ini contoh dari paradigma ya. Perspektif keislaman Fahmina juga bagian dari sebuah paradigma. Ini ini sudah memberikan sedikit gambaran apa kira-kira kerangka ontologisnya dan kerangka epistemologisnya. Nah, ketika ada dialektika seperti ini kan berdialektika antara realitas dengan teks agama itu. Dialektika antara realitas dengan teks agama dan realitas. Artinya ini dialektika. Dan siapa yang mengatur dialektika itu? Siapa yang mengonstruksi, membangun dan mengembangkan adanya dialektika itu? Siapa aktornya dari dialektika? Relasi kuasa ya, masyarakat, kelompok sosial ya. Dan tentu individu-individu di dalamnya. Jadi ada apa yang menjalankan dari dialektika itu. Kenapa di situ perlu maka dengan demikian harus diartikan, dipahami, ditafsirkan itu epistemologisnya. Dia harus ditafsirkan dialektika itu. Karena apa? Karena ada aktor, pelaku dialektika. Pelaku yang dari fenomena yang kita saksikan. Nah, ketika kita melihat orang sholat tarawih kok cepat sekali, kok dia sholat tarawih kok terlalu lama, itu sebuah fenomena. Nah, ketika itu fenomena berarti dia berdialektika nih. Ini aktornya ada, ya. Realitasnya, fenomenanya itu, fenomena. Kemudian dia kan kita melihat teks kan. Di Al-Quran gimana, di hadis gimana, kitab-kitab fikih gimana, itu. Dia kan berdialektika dengan dia menunjukkan ada fenomena berbeda dari itu. Tapi bukan idealitasnya kemudian dipaksakan. Ya. Ada dialektika di situ. Mereka berdialektika, maka terjadilah fenomena itu. Nah, itu maka kita harus menafsirkan dan melihatnya. Secara apa? Ini intersubjektif. Kalau intersubjektif, kita melihat realita itu, kita berkomunikasi dengan realitanya. Kita berkomunikasi dengan realita. Ada sejumlah realita, fenomena yang kita tidak bisa berkomunikasi dengan itu.
secara real. Kalau fenomena sosial kan kita umumnya berkomunikasi, intersubjektif. Tapi gimana dengan ilmu alam, planet-planet dan sebagainya? Ada nggak? Sebetulnya ada, tapi tidak dalam eh, bentuk yang sama dengan ketika bicara ilmu sosial. Kenapa? Karena kalau kita bicara kuantitatif, itu nggak menggunakan dialektika itu, nggak menggunakan intersubjektif itu. Tahu saya kalau kuantitatif itu nggak ada intersubjektifnya. Nah, itu saya kira kemudian menjadikan saya meyakini Profesor Sugiono yang menulis metodologi penelitian itu benar bahwa kalau kualitatif itu malah lebih susah daripada kuantitatif. Karena kuantitatif kita tidak membutuhkan eh, cara yang intersubjektif tadi. Tidak membutuhkan intersubjektivitas. Cukup kalau nggak subjektif, objektif aja udah selesai kan. Kalau kuantitatif kan gitu. Kalau dia tidak subjektif, dia objektif udah. Dia nggak bisa, nggak perlu dengan subjektif, nggak ada. Nggak perlu dengan intersubjektif, nggak ada intersubjektifnya. Dengan gitu kan lebih gampang. Kalau kualitatif, kualitatif kita ada intersubjektif, membangun intersubjektivitasnya itu yang susah. Jadi memang itu ya. Ustaz, kalau kita kan kalau melihat objektif itu kan jujur kan ada intervensi prasangka, Ustaz. Kenapa? Kadang-kadang prasangka itu kan memang ada intervensi prasangka. Ya, maka Jadi kan prasangka itu dibangun oleh kadang kan dibangun oleh latar belakang sosial kultur, kadang-kadang dibangun oleh memang apa yang dia terima. Misalnya dia dididik oleh dunia barat yang dia melihat fenomena dalam dunia muslim itu. Jadi prasangka ini Ustaz sejauh mana kita bisa gunakan dalam epistemologi pada dasarnya kan semua manusia punya prasangka dulu. Itu kenapa ditawarkan adanya intersubjektif ya. Paradigma kita, cara pandang kita dengan cara pandangnya yang kita teliti itu berkomunikasi. Jadi ada paradigma yang berkomunikasi. Tindakan komunikatif karena kita memang ada proses partisipasi di situ. Tidak melulu objektif. Kalau objektif kan kita menempatkan fenomena di luar diri kita sama sekali. Eh, Padahal perlu ada eh, upaya untuk memahami. Tapi objektif kan bisa dilakukan ketika kita bicara ilmu alam ya. Ketika kita bicara tentang planet-planet ya. Ketika kita bicara tentang bebatuan itu kan itu bisa kita objektif karena bebatuan tidak butuh untuk dipahami gitu. Atau hewan ya. Hewan tidak tidak butuh untuk dipahami sebetulnya. Gimana? Jadi kembali soal pertanyaan awal tadi, Ustaz, berarti hasil dari ontologi yang yang mungkin kita misalnya hakikatnya adalah mengarah ke positif, tapi untuk aksiologinya itu parameter. Jadi tergantung ada parameter paradigma
subjek berarti Ustaz ya, tetap tetap itu tadi tetap dipengaruhi itu Ustaz ya. Tidak berlaku umum apa gitu Ustaz. Gini, ya kita kan memilih satu paradigma. Ketika kita memilih paradigma itu kita dengan kesadaran memilih paradigma itu. Kita memilihnya paradigma apa yang kita positivisme atau post positivisme atau kita mau melihatnya dari kacamata teori kritis ya. Nah, teori kritis ini banyak varian dan banyak yang dekat dengan teori kritis ya. Feminisme itu kan dekat dengan teori kritis, tapi bukan bagian tidak disebut teori kritis. Feminisme, kemudian Marxisme juga sebetulnya teori kritis atau Marxian ya. Karena justru teori kritis berasal dari Marx. Awal mulanya Marx yang sebelumnya Hegel ya. Marx sendiri menyebut dirinya Hegelian. Kemudian teori kritis ini banyak berjalan sampai hari ini. Habermas ya tokohnya. Mazhab Frankfurt ya. Yang di Frankfurt Universitas Frankfurt itu ya menawarkan atau menerapkan teori kritis. Tujuannya teori kritis adalah atau ilmu sosial kritis itu adalah tujuannya menuju pada transformasi sosial. Jadi tidak mengetahui saja sebuah fenomena. Kalau positivisme, modernisme, postmodernisme itu kan lebih kepada lebih kepada fenomena udah. Apalagi ketika mempelajari agama. Ya. Padahal ketika kita tidak melihat ya, fenomena yang majemuk, ya, realitas majemuk itu susah bagi kita untuk memahami secara yang bisa diterima pemahaman kita oleh orang lain. Karena kemarin juga kan misalnya itu kan sesuatu yang pemahamannya tidak diterima oleh orang lain. Bukan pemahaman tentang teks ya, tapi pemahaman tentang fenomena itu. Pemahaman tentang fenomena. Sekalipun tetap harus dikritik ya. Pesantren harus terbuka untuk kritik. Kita harus mau untuk terbuka terhadap kritik. Persyarikatan Muhammadiyah, Jamiat NU itu juga udah itu harus terbuka untuk kritik. Karena semua harus terbuka. Masyarakat Muslim Indonesia itu harus mau terbuka untuk kritik. Islam juga harus terbuka dikritik. Tapi kemudian kritik itu seperti apa? Kritik yang memahamkan dan memahami. Kritik memberikan pemahaman dan memberikan dan memahamkan, memahami ya. Jadi kritik itu dibentuk oleh proses komunikasi. Bukan ya. Ya silakan. Bang Manaf. Ya Pak, apakah dengan kita mempelajari paradigma-paradigma tadi akan menimbulkan kebenaran yang bersifatnya relatif, Pak? Karena kan perspektif orang itu kan berbeda-beda ya. Nah, ini saya tanya Pak Rektor ya, beberapa waktu lalu. Kalau misalnya hari rayanya beda nih, ya kalau di Indonesia ada pemerintah lah, bisa ikut pemerintah gitu. Tapi ini kalau misalnya di negara yang jelas-jelas tidak ada otoritas tunggal agama, mayoritasnya imigran, ya mayoritas umat Islamnya imigran, gimana mau itu? Mau punya otoritas yang nongol. Nah, ketika mau bicara Idul Fitri, Idul Adhanya gimana? Ramadannya gimana? Ketika ada otoritas-otoritas berbeda, ya semuanya swasta, dalam artian tidak bagian dari pemerintah ya, bukan bagian dari pemerintahan, bukan pemerintah yang ngasih ya, nggak ada muftinya, nggak ada itu ya, otoritas yang formal tunggal itu nggak ada. Terpecah kan umat Islamnya kan yang namanya imigran, mereka berasal dari Asia Selatan, berasal dari Timur Tengah. Timur Tengahnya negara mana? Berasal dari Turki, beda dengan orang Arab. Orang Turki kan nggak mau dibilang Arab, orang Arab nggak mau dibilang Turki.
Orang Persia juga nggak mau dibilang Arab, nggak mau dibilang Turki. Orang Arab nggak mau dibilang Persia, nggak mau disatukan. Dan pasti punya pemahaman berbeda, punya masjid yang berbeda kalau di Eropa sana. Di Jerman punya masjid berbeda, ada masjid Syiah, masjid Sunni. Sama di Iran juga kan masjid Syiah, masjid Sunni di masjid Syiah, masjid Sunni, masjid di Belanda ada masjid Maroko atau masjid Arab ya. Ada masjid Turki, ada masjid Asia Tenggara, Indonesia. Itu kan beda-beda. Dan waktu penanggalannya Idul Fitri Idul Adha berbeda-beda. Ini lantas gimana? Apakah mungkin semuanya benar misalnya? Misalnya ketika Australia kemarin ya Idul Fitri atau Ramadan itu, saya lupa yang kemarin banget atau yang sebelumnya. Itu ada lima hari berbeda. Ya sekitar 4 atau 5 hari berbeda Idul Fitrinya. Itu di satu negara. Karena apa ya? Mayoritasnya adalah imigran. Mayoritasnya imigran dan terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda-beda sehingga ada 4 hari, 5 hari berbeda menentukan Idul Fitrinya. Berarti Ramadannya sudah jelas beda-beda. Punya kalender yang lain-lain. Apakah bisa sama benarnya atau semuanya benar? Tidak begitu caranya memahami. Menurut Pak Rektor bukan semuanya benar. Bukan semuanya benar. Tapi kalau semuanya sah, ibadahnya bisa. Nah itu kan. Artinya gitu. Jadi kita nggak melihat pada kebenaran relatif. Dan tidak menuju pada relativisme. Kebenarannya tetap satu. Kebenarannya tetap satu. Tapi ya, kira-kira ada yang diterima lah. Ada hal-hal yang diterima dari perbedaan itu. Nah, agar kita tidak jatuh kepada subjektif ini bagaimana, Pak? Gimana? Agar kita tidak jatuh ke yang subjektif, yang sifatnya subjektif ini bagaimana, Pak? Jatuh pada oke supaya tidak subjektif itu ya itu bukan sesuatu yang bisa dijawab dengan mudah ya. Kita manusia kan, manusia punya perasaan, makanya ada intersubjektif tadi sebagai solusi karena kita nggak bisa untuk objektif utuhnya terhadap sesuatu yang kita kan mencari pemahaman terhadap itu. Ketika kita membaca teks, misalnya saya baca di bawah bendera revolusi, saya meneliti di bawah bendera revolusi misalnya. Dengan saya meneliti di bawah bendera revolusi, secara hermeneutikanya, secara semiotikanya, berarti saya harus kalau intersubjektif saya harus melihat ya maka coba saya membaca dengan hermeneutikanya Habermasian. Saya melihat itu melihat bagaimana Soekarno ketika itu ada konteks konteks sosiohistorisnya ya misalnya kemudian membaca Soekarno itu benar-benar Soekarno yang saya baca seorang Soekarno, jiwa dan raganya Soekarno yang saya baca, hidupnya Soekarno yang saya baca, bukan bukan semata-mata saya membaca satu teks mati. Jadi kalau ada yang baca Al-Qur'annya mati itu saya kasihan. Teksnya mati itu yang dibaca, nggak hidup. Nah, ketika kita baca di bawah bendera revolusi teksnya hidup. Nah, jadi bisa nggak kita subjektif? Bisa banget subjektif untuk membaca itu. Tapi ada metodologi yang membuat kita tidak subjektif. Umumnya kalau subjektif itu kan sesuatu yang dipahami
sebagai negatif ya konotasinya. Sedangkan kalau objektif maupun intersubjektif itu memang dipahami eh, apa dia positif, apa eh, konotasinya positif. Berarti ketika kita sudah mendapatkan paradigmanya, kerangka berpikirnya, berarti itu tidak bisa dikatakan subjektif ya, Pak. Tetap objektif karena kita mengetahui gitu dasar pengetahuannya, atau tetap dikatakan subjektif nggak? Karena kan eh, untuk kita memahami satu teks seperti Al-Quran itu kan banyak cara gitu, banyak metode untuk kita memahami satu teks gitu. Kayak tadi Bapak kan dari Hmm. hermeneutiknya, terus kalau dari sisi ilmu sosionya atau ilmu psikologinya itu kan berbeda Pak pandangannya gitu. Ya. Apakah seperti itu? Eh, Sempat waktu belajar hermeneutika di kelas S2 ya, itu kita melihat membaca, eh, kalau nggak salah waktu bahas Fazlur Rahman ya, tentang bagaimana Rasulullah. Kita kan nggak mungkin membaca psikologinya Allah karena Allah tidak membutuhkan psikologi ketika itu. Kita menyaksikan memahami Al-Quran sebagai kalam Allah. Tapi bagaimana memahami itu? Nah ternyata tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman itu melihat Al-Quran ada proses penerjemahan sebetulnya dari Rasul kepada manusia. Dari mana proses penerjemahan itu? Kan di ayatnya jelas, ayatnya nggak ada ya disebutkan itu. Karena diturunkan dalam bahasa Arab dan seterusnya. Tapi dalam hadis hanya bunyi gemerincing saja, hanya bunyi apa? Hanya rasa semilir angin, hanya kemudian presensi Jibril di hadapan Rasul. Tiga cara itu wahyu itu diturunkan. Artinya ada proses penerjemahan dong di sini. Jadi Rasulullah menerjemahkan. Itu makanya ada yang berpendapat Al-Quran kalam Allah sekaligus kalam Rasul. Sekaligus ini nggak bisa dipisah sama sekali. Kalau dipisah nanti terbagi. Kalau terbagi habis eh, ya sesuatu yang habis terbagi kan berarti bukan bukan tunggal berarti. Karena bisa dibagi sesuatu yang bisa dibagi kan tidak tunggal, bisa dibagi. Ini kan kita bicara sesuatu yang tunggal nggak bisa dibagi. Ketika Al-Quran itu kalam Allah tapi kalam Rasul juga itu bukan bukan kemudian bisa dibagi, bisa dipisahkan satu sama lain. Maksud kalam Rasul itu bukan bukan pada Al-Qur'annya, tapi pada proses pewahyuan itu. Setelah wahyu itu, Rasul menyampaikan itu. Makanya dalam bahasa Arab. Jadi apakah Allah berbahasa Arab? Allah nggak butuh bahasa manusia. Allah yang nyiptain semua bahasa kok. Kenapa memilih bahasa Arab? Karena hadis hadis tentang keistimewaan bahasa Arab itu malah palsu atau lemah. Jadi proses proses pewahyuan itu menunjukkan ada proses penerjemahan. Tapi ini tidak semua ya, tidak semua punya punya pandangan sama. Ada yang tidak, ada yang menafikan adanya proses penerjemahan, tidak ada proses penerjemahan. Nah, kalau hermeneutika, kita belajar menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika, dengan semiotika, berarti kita harus mengakui dulu itu. Ada proses penerjemahan. Kalau tidak, maka kita ya dengan terpaksa silakan menggunakan metode tafsir yang lebih awal, yang lebih lebih terdahulu daripada mencoba menggunakan metode yang belakangan yang ada hermeneutika di situ. Tafsir kan suatu yang apa berkembang, berkembang. Sama fikih kan berkembang. Berkembang itu bisa dalam hal apa aja.
Ya, memang kan pada dasarnya kan Pak, Al-Quran itu kan kalamullah ya. Kalamullah itu kan bukan makhluk gitu. Berarti kan berbeda dengan kita. Kalamullah itu kan Hmm. ulama itu sepakat eh, berpendapat bahwasanya kalamullah itu adalah bagian dari zatnya Allah sendiri. Makanya ketika turun Nah, ke Nabi Muhammad itu sudah ditafsirkan oleh malaikat Jibril. Kalau tidak ada penafsiran kita tidak bisa memahami apa namanya zatnya Allah karena kan kita butuh ya tadi akal tadi Pak itu akal tadi i- untuk ya. melihat Nah, zat itu. tadi itu kan makanya paradigmanya kan jelas ada paradigma itu kenapa kita eh, kalau nah ini kan yang kita kita sangat ini ya dulu kan sampai kepada mihnat ya Mu'tazilah itu kan sampai kepada mihnat. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau Mu'tazilah pasti Al-Quran itu makhluk. Eh, karena bukan selain Allah itu makhluk, termasuk Al-Quran. Tapi penyebutan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalam Allah, itu yang dimaksud juga tidak menyamakan Al-Quran dengan zatnya Allah, enggak. Al-Quran ya bukan Allah, bukan bagian dari Allah. Itu sama, itu apa? Di situ bagi bagi Mu'tazilah itu rancu, menimbulkan kerancuan bagi Mu'tazilah. Nah ini tapi kemudian harus diingat bahwa secara apa namanya secara politik maupun sejarahnya ya eh, Mu'tazilah akan melakukan mihnat ketika berkuasa ya ketika berkuasa Mu'tazilah melakukan mihnat melakukan apa yang orang Spanyol menggunakan istilah inkuisisi yang berbeda pandangan berbeda apa teologinya dianggap oh lebih kacau kalau kalau inkuisisi Spanyol itu lebih jahat daripada mihnatnya Mu'tazilah. Itu eh, Mu'tazilah itu hanya sampai memenjarakan sampai ada nggak sampai pada pembantaian besar-besaran. Tapi Spanyol itu Katolik Spanyol itu menggunakan pembantaian waktu itu bantai yang berbeda agama dibantai habis atau diusir. Nah, tapi mihnat tidak sampai begitu. Hanya kemudian kan setelah itu kan Sunni yang menang. Masyarakat dunia, masyarakat Muslim dunia rata-rata pada akhirnya lebih bersimpati dan lebih berempati pada Sunni. Yang padahal Sunni ratusan tahun, sekitar 300-400 tahun, itu di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab berbeda, 4 makomat yang berbeda-beda. Sehingga eh, imamnya beda. Imamnya beda. Sebagian ahli fikih yang hadir saat itu, yang hidup di masa itu, sampai mengeluarkan fatwa harus imamnya yang satu mazhab. Hingga akhirnya menunjukkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bahkan di Mekah, di Masjidil Haram, ada makomat berbeda-beda. Baru yang kemudian di awal abad ke-20 ketika Arab Saudi berdiri eh, King Abdul Aziz ya Raja Abdul Aziz Saud yang apa namanya menyatukan bukan Syarif Hussein. Syarif Hussein belum belum ke situ tapi Syarif Hussein punya deklarasi dia sempat menunjuk dirinya sebagai khalifah setelah khilafah Utsmani itu dibubarkan. Syarif Hussein menjawabnya dengan mengakui dirinya sebagai khalifah selanjutnya yang ditolak karena ternyata ketika itu
gagal ya, artinya ditolak dan perpecahan itu luar biasa waktu itu. Perpecahan umat sudah luar biasa. Nah, itu ya. Kemudian apa? Kembali lagi tetap ada paradigma, ada cara kita Bagaimana? memandang, ya. Oh. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan, halo. Ada yang mau menanggapi nggak? Nah, tadi diam aja. Halo, Ya, Pak. silakan. Saya nunggu ini. Terkait ya, paradigma keilmuan itu keberpihakan kita ya, keberpihakan kita. Kita punya keberpihakan di situ. Kenapa harus berpihak? Karena kita ingin ilmuwan, seorang sarjana, seorang cendekiawan itu eh, tidak apa istilahnya, ya, tidak bisa untuk netral, tidak bisa. Seorang ilmuwan harus punya keberpihakan. Apa keberpihakan dia? Coba bayangkan kalau Albert Einstein itu tidak berpihak, kalau Oppenheimer tidak berpihak, kalau kalau Thomas Alva Edison tidak berpihak, kalau B.J. Habibie tidak berpihak. Einstein berpihak ketika dia berpindah kewarganegaraan, berpindah institusi, itu berpihak namanya.
Dia punya keberpihakan di situ. Karena keberpihakan lah dia berpindah institusi. Bukan semata-mata soal uang, tapi ada lebih dari itu. Ya uang itu salah satunya ya. Karena kalau bicaranya dia hanya sekedar sebatas pada keberpihakan juga eh, bisa nyasar ke tempat lain, bisa salah salah kalkulasi. Keberpihakan juga harus 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 sesuai juga dengan kita bisa hidup nggak kalau kita berpihak di situ. Realistis ya, realistis. Tapi jangan sekedar tadi artinya apa? Ada nilai itu kenapa kita punya nilai keadilan ya, eh, terutama keadilan sosial ya. Keadilan sosial itu kan sosial itu apa? Sosius ya. Sosial di bahasa Indonesianya gimana? Sosial. Di bahasa meaning ya. Dalam bahasa Latin itu kan socius, teman ya. Kemudian sosialis, allied, sekutu. Kata sosial itu dimulai ketika Marx ya. Ketika eranya Marx. Marx sudah lahir ketika ada istilah sosial. Karl Marx lahir, kemudian lahirlah istilah sosial. Yaitu istilah kalau Cokroaminoto mengatakan perkoncoan, pertemanan, perkawanan, persahabatan, aliansi. Ya, manusia makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi satu sama lain, makhluk yang berkawan, berteman, berkelompok, yang karenanya manusia itu berpihak, perlu untuk berpihak, perlu untuk punya identifikasi diri, identifikasi kelompok. Dia masuk dalam wilayah mana? Dan identitas manusia itu berlapis, tidak satu, tidak tunggal. Nah, itu membuat kita harus punya keberpihakan kita. Nah, ilmu sosial kritis itu kan menuju kepada transformasi. Perspektif keislaman Fahmina menuju pada tujuannya adalah pada transformasi sosial. Makanya kita punya participatory action research ya, penelitian aksi partisipatoris, penelitian aksi partisipatif ya. Karena partisipatif maka ada apa namanya? Ada dia ada upaya untuk kita menuju ke transformasi, kita ada intersubjektivitas ya, gitu. Ada keberpihakan kita pada sesuatu apa yang harus kita ubah di dalam masyarakat. Halo? Ya, menanggapi yang intersubjektif tadi Pak, saya baru tangkap ini Pak. Eh berat, apakah dikatakan jatuh kepada logical fallacy? Jelas nggak Pak? Soalnya agak Jelas, jelas. putus-putus nih Pak Lanjut aja, lanjut dengarnya, aja. Pak. Kenapa? Ya. Apakah Gambarnya? jatuh kepada logical fallacy, kesalahan berpikir, appeal to authority atau appeal to majority ya. Jadi kebenaran itu dilihat
dari banyaknya orang gitu. Dan orang-orang yang memiliki otoritas sebagai itu untuk memutuskan hal tersebut. Apakah kita dianggap jatuh kepada logical fallacy tersebut, Pak? Kalau mana tadi? Kalau gimana? Yang intersubjektif tadi kan kita melihat Hmm. kebenaran itu kan tadi dari banyaknya eh, ya Banyaknya sesuai apa? norma-norma yang ada di daerah situ lah. Banyaknya juga tanpa Itu kesepakatan enggak orang. relatif, enggak serelatif itu. Enggak serelatif Oh, itu. oh ya. Intersubjektivitas itu kan kita berkomunikasi ya antara kita dengan apa yang diteliti, dengan apa dan siapa yang diteliti. Kita berkomunikasi itu kita bukan bukan terus kita langsung menerima, enggak kan bisa jadi mereka punya masalah. Gimana kalau di sana korup misalnya? Kita nggak tanggung jawab namanya kalau kita menerima begitu aja. Gimana kalau di sana misalnya gini, eh soal santri mahasantri ikut membangun, ikut melaksanakan kerjaan konstruksi bangunan di pondok pesantren. Itu ini nggak bisa jadi masalah nggak? Itu kan bisa jadi masalah di situ ya, karena memberikan pekerjaan, memberikan amanah kepada yang tidak ahlinya, bukan ahlinya. Tapi gimana solusinya? Ada nggak solusi? Ini santri nih, santri mau dilibatkan dalam membangun bangunan nih, suruh ngecor, suruh apa. Kalau cuma santrinya saja yang kerja, tentu tidak mungkin. Karena bicara keahlian, apabila sesuatu hal, suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, apa kata Rasulullah? Nanti kan saat kehancurannya hancur itu, Hancur. karena bukan ahlinya. Tapi kemudian kan itu apakah masalah atau bukan? Atau bisa nggak langsung diserang begitu? Langsung kasih tahu itu salah gitu. Solusinya apa? Karena tetangga saya itu ada yang tidak tidak menyewa tukang bangunan sama sekali. Ketika bangun rumahnya dia itu 2 lantai masih masih ada sekarang saya nggak tahu. Ada sejumlah ini sekarang sudah ada sejumlah perubahan ya artinya dan dalam perubahan-perubahan yang belakangan dia pakai tukang tambal sana sini pakai tukang. Tapi pembangunan awal dia bangun 2 lantai itu dia saudara-saudara kandungnya, ipar-iparnya semua yang kerja hanya membeli barang bahan bangunan, materialnya dia beli. Tapi ya sisanya itu anggota keluarga semua. Jadi kumpul, ada yang harus izin kerja, ada yang harus ambil cuti, ambil waktu akhir pekan, pokoknya gitulah. Dipaksakan supaya bisa. Tapi di sini ada yang ahlinya mereka itu. Bukan asal-asalan. Buktinya apa? Buktinya saya lihat baru sekitar 5 tahun, 6 tahun belakangan lah. Ada perubahan, ada penambahan, ada perbaikan. Dia perbaikannya itu nggak lama sekali dulu enggak. Karena usia rumahnya juga sekarang udah di atas 30 tahun. Sudah di atas 30 tahun tapi di atas 35 lah ya. Usia saya kan 39. Di atas 35 usia usia rumahnya itu. Rumahnya bangunan yang sekarang. Baru tambal sana sini itu sudah 2018-19 ya sekitar 2019-20 belakangan ini. Baru ada tambal sana sini, ada tambahan, ada apa. Artinya kan dia 30 tahun pertama atau 25 tahun pertama baik-baik aja. Ya lumayan kan? Nah, dia bisa seperti itu karena apa? Ahlinya. Nah, gitu loh. Artinya di sini kita tidak mungkin memberikan secara itu relatif gitu ya. Intersubjektivitas itu bukan relatif. Kalau relativitas kan kita menerima aja udah. Dia punya pendapat berbeda, dia punya. Kalau kayak gitu nanti
pernyataan gini, pernyataan selain golongan saya nggak boleh mengkritik golongan saya, itu adalah pernyataan yang bisa dibalik sama kelompok-kelompok teroris ISIS, KKK, Ku Klux Klan itu yang di Amerika itu, atau kelompok supremasi kulit putih apa, kelompok Islamis apa yang untuk selain kami nggak boleh mengkritik kami, ya itu kan akibatnya apa? Akibatnya kan bahaya serelatif itu. Enggak serelatif itu, intersubjektivitas. Gitu ya. Kira-kira Berarti kalau dalam agama itu boleh dibilang intersubjektivitas itu kayak eh, ijma ulama ya Pak ya, kesepakatan konsensus konsensus ulama gitu, seperti itu ya Pak. ya mungkin ke situ ya, tapi enggak ini ya. Eh apa namanya? Karena kita nggak bicara pembentukan hukum agama atau pembentukan hukum fikih, pembentukan syariat ya. Kita nggak sedang tasyrik di sini. Ya. Kita melihat fenomena sosial. Manusia kan kenapa harus melakukan penelitian? Karena penelitian dilakukan karena satu kita mau menyelesaikan masalah. Kedua kita mau menghentikan masalah. Bisa bisa keinginan kita tuh menghentikan masalah. Ya misalnya masalah pendidikan agama di Indonesia, pendidikan keagamaan. Dikotomi pendidikan tradisional dengan pendidikan modern atau trikotomi. Pendidikan tradisional dan pendidikan modern, trikotomi atau apalagi ya itu hal itu ya kan kita membacanya kalau secara introspektif kita melihat masalahnya itu apa, masalahnya apa aja. Nah masalah itu kan selain kita ingin menyelesaikan, kita ingin menghentikan masalah. Ya belakangan seperti misalnya MBG, makanan bergizi gratis, kita ingin menghentikan masalah terkait dengan bonus demografi. Ini bonus demografi atau overpopulasi? Bonus demografi itu apa? Overpopulasi apa? Kan dua hal yang berbeda. Kita ingin menghentikan masalah, bukan sekedar menyelesaikan. Manusia tidak mau untuk ada di lubang yang sama berkali-kali. Beda dengan hewan. Kalau hewan mau aja, kalau manusia enggak. Sehingga manusia itu punya keinginan menyelesaikan masalah, menghentikan masalah. Manusia itu pengen mendapatkan kebahagiaan abadi, memecahkan misteri-misteri. Bahkan ingin tahu tentang kehidupan sesudah kematian. Manusia yang melakukan itu. Kehidupan setelah kematian tidak diketahui oleh hewan dan tidak dipedulikan oleh hewan. Gitu ya. Ada lagi? Jam 7.59 ini.
Setelah ini Pak Kamali ya. Eh, oke, kita tutup aja ya. Sudah selesai. Besok UTS mudah-mudahan bisa mengerjakan semua ya. Sudah diberikan belum ini UTS-nya? Soal UTS-nya. Halo? Belum, Pak. Belum ya? Mungkin Belum, minggu Belum, Pak, depan. belum, Pak. belum, Pak. Mungkin minggu depan ya. Saya nggak tahu, belum tahu ini itunya. Mungkin minggu depan diserahkan. Sudah saya kasih kok ke adminnya. Oke, terima kasih ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.